Pemeriksaan fisik abdomen. Sebelum melakukan pemeriksaan, pemeriksa hendaklah mengucapkan salam, memperkenalkan diri, memastikan identitas pasien, lalu menjelaskan dan meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien. Perkenalkan, sebelumnya saya Putri Alifa, dokter yang akan memeriksa Bapak pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya boleh tahu? Saya dengan Bapak Kamal. Baik, Bapak Kamal. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen, di mana untuk pemeriksaannya ini bertujuan untuk melihat apakah ada kelainan atau abnormalitas pada abdomen Bapak yang dapat diperiksa. Dan mungkin dalam pemeriksaannya Bapak akan sedikit merasa tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Mungkin Bapak diminta untuk membuka pakaian bagian atasnya terlebih dahulu sebelum tertentang di bed pemeriksaan, sementara saya mencuci tangan. Oh, baik. Pemeriksa juga lalu mencuci tangan dan menyiapkan alat serta meminta pasien berbaring terlentang. Pada fisik abdomen dimulai dengan inspeksi, di mana di sini kita melihat pada abdomen pasien apakah simetris atau tidak, lalu apakah perutnya membuncit atau tidak. Lihat pula pada dinding perut pasien apakah ada luka atau kelainan lainnya seperti kelainan warna kulit dan yang lainnya. Lalu juga dilihat pulsasi serta pergerakan dinding perut pasien. Dilanjutkan dengan auskultasi abdomen. Pada auskultasi abdomen, pemeriksa akan menggunakan stetoskop dan ditempelkan pada sekitaran daerah umbilikus pasien untuk mendengarkan bunyi bising usus. Bunyi bising usus didengarkan selama 2 menit untuk menghitung frekuensinya. Lalu juga untuk mencari apakah ada bunyi lain seperti venaham atau bruit pada usus. Pemeriksaan perkusi, di mana pada perkusi dilakukan perkusi pada seluruh kuadran abdomen. Lanjutkan juga dengan perkusi pada batas inferior kosta kanan untuk menilai batas dari paru dan hati. Dan batas inferior pada kosta kiri untuk menilai batas antara paru dan lambung. Tidak lupa untuk perkusi juga pada bagian axillary line kiri di interkosta 6 untuk melihat apakah ada perbesaran limfa. Bila ada perbesaran, biasanya suara timpani berubah menjadi redup di daerah situ. Lalu selanjutnya perkusi untuk menentukan liver span, di mana untuk menentukan liver span terlebih dahulu diukur dicari dulu batas antara paru dengan hati dari midclavicular line, ditelusuri dengan perkusi hingga ke bawah, hingga suara timpani yang terdengar berubah menjadi redup. Tandai bagian tersebut. Lalu untuk menentukan batas bawah, diperkusi dari setinggi umbilikus menuju ke atas hingga terdengar bunyi ledup. Dan tandai bagian bawahnya. Lalu ukur batas atas dan batas bawah dari hepar. Ini ada pemeriksaan palpasi. Pada palpasi, pasien diminta untuk menekuk lutut, lalu pemeriksa mempalpasi ringan secara sistematis di
setiap kuadran abdomen pasien. Tentukan apakah terdapat nyeri tekan, adanya muscular defense ataupun massa superficial. Lalu setelah selesai, maka lakukan palpasi secara dalam untuk menentukan massa, bentuk dari massa, lokasinya, lalu juga konsistensi serta pulsasi, dan apakah massa tersebut bergerak pada saat pasien bernafas. Selama pemeriksaan, jangan lupa untuk memperhatikan raut wajah dari pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan untuk acid test atau cairan bebas. Pada pemeriksaan shifting dullness, pemeriksa akan memperkusi di daerah setinggi umbilicus ke arah lateral dan dinilai dari perubahan suara dari timpani ke redup. Posisi pasien adalah dalam keadaan berbaring dengan kedua lutut ditekuk. Setelah ditemukan bagian yang redup, pasien diminta untuk berbaring miring ke arah kontralateral. Pemeriksa lalu menunggu sekitar 30-60 detik sebelum dilakukan lagi perkusi ke arah medial. Dan didengarkan bunyinya apakah sudah berubah dari redup ke timpani. Untuk pemeriksaan abses juga dapat dilakukan pemeriksaan undulasi, di mana pada pemeriksaan undulasi ini, kedua tangan pemeriksa berada pada sisi kiri dan kanan abdomen pasien, lalu dilakukan getaran atau hentakan dengan jari di salah satu sisi perut abdomen pasien oleh jari pemeriksa, dan sisi yang lainnya, di sisi yang kontralateral pemeriksa biasanya akan merasakan adanya getaran atau tidak yang tersalurkan. Nilai undulasi akan menjadi positif bila dirasakan getaran, dan nilainya akan negatif bila tidak dirasakan getaran. Ini adalah pemeriksaan palpasi hepar. Pada palpasi hepar, pasien dalam keadaan berbaring dengan kedua lutut ditekuk, lalu pemeriksaan dimulai dari iliaka, di mana posisi dari tangan pemeriksa adalah sejajar dengan kosta, dan pada saat pasien inspirasi, pemeriksa menekan untuk mencari dari tepi hati pasien. Untuk lobus kiri dari hati, pemeriksaan dimulai dari dari umbilikus ke arah epigaster. Untuk pemeriksaan itu sendiri, bila ditemukan meraba tepi hati, maka deskripsikan ukuran, juga permukaan serta tepi dan konsistensi dari tepi hati tersebut, dan dilihat apakah pasien merasakan nyeri pada saat dilakukan penekanan dan apakah terdapat pulsasi. Selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan Murphy sign. Murphy sign ini dilakukan dengan menekan pada batas hati di lateral musculus rectus pada saat pasien inspirasi dalam. Bila dilihat dari raut wajah pasien, bila pasien grimace atau terlihat seperti nyeri, maka Murphy sign dinyatakan positif. Pemeriksaan palpasi limpa, di mana pada palpasi limpa ini pasien dalam keadaan berbaring dengan kedua lutut ditekuk, dan pemeriksa mempalpasi dimulai dari sias kanan menuju melewati umbilikus hingga ke kosta kiri. Untuk palpasinya sendiri, pada saat pasien dalam keadaan ekspirasi, pemeriksa mendorong dinding abdomen ke dalam, dan pada saat inspirasi, pemeriksa merasakan mendorong sedikit ke atas.
Tentukan perbesaran limpa dengan metode Schaffner. Pemeriksaan palpasi titik McBurney. Pada palpasi titik McBurney ini, pertama tarik dulu garis imajiner antara sias kanan dengan umbilikus dan lakukan penekanan pada sepertiga lateral dari titik imajiner tersebut untuk dilihat pada saat penekanan apakah ada nyeri tekan dan nyeri pada saat pelepasan. Tentukan pula apakah didapati muscular defense pada saat dilakukan penekanan. Untuk pemeriksaan bala teman ini, tangan kiri ditaruh di posterior, lalu tangan kanan di anterior abdomen. Lalu angkat dengan jari kiri bagian posisi untuk angkat dengan jari kiri bagian posterior dari punggung pasien untuk merasakan apakah ginjalnya terangkat ke anterior. Rasakan dengan tangan kanan. Selanjutnya pada puncak inspirasi lakukan palpasi dalam dengan tangan kanan untuk pada abdomen kanan atas, tepat di bawah iga untuk merasakan mobilitas dari ginjal di antara kedua tangan. Lakukan juga pada bagian yang kontralateral. Biasa aja. Periksa nyeri ketok CVA atau costovertebral angle. Pada nyeri ketok CVA ini, pasien dalam posisi duduk, lalu pemeriksa posisinya di belakang pasien, meletakkan tangan di sudut costovertebral pasien, sementara tangan yang satunya mencoba mengetuk. Lakukan juga pada sisi yang satunya. Perhatikan reaksi pasien pada saat dilakukan ketukan, apakah pasien merasakan nyeri atau tidak. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, pasien dapat mengenakan pakaiannya kembali. Pemeriksa lalu mencuci tangan dan kemudian menjelaskan kepada pasien hasil dari pemeriksaan fisik yang telah dilakukan. Bapak, setelah tadi kita melakukan pemeriksaan fisik terhadap Bapak, didapatkan bahwasannya tidak ada kelainan yang ditemukan. Mungkin Bapak setelah ini ada pertanyaan? Sepertinya tidak. Baik, terima kasih Bapak.